Syekh Mursyid, guru kita, sering sekali mengungkapkan, zikir itu nikmat. Az-zikru nikmat. Dan kita semua telah memiliki kalimat yang indah. Nama Allah yang begitu tinggi. Nama Allah yang mengangkat hati yang bersih ke langit. Karena telah dibersamakan oleh Syekh Mursyid kepada Allah, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tin mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tin ma'aka abad. Dan Allah lalu bersama kita. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat dakwah yang sebenar-benarnya adalah panggilan untuk kita semua umat manusia. Bukan hanya kita saja, tapi seluruh umat manusia. Untuk mengangkat hatinya ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalimat la ilaha illallah, asma Allah ini yang paling afdal menyebutnya adalah untuk mengangkat hati-hati orang yang mengucapkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Menyelamatkannya dari panasnya api neraka. Memasukkannya ke dalam surganya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Untuk mengembalikan asalnya, usulnya seorang manusia yang diciptakan oleh Allah di dalam surga. Kalimat la ilaha illallah ini untuk mencapai kesadaran akan kehadiran Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Di mana saja dia berada. Kapan saja, sedang apa saja. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qadasallahu sirrah mengatakan, wa rabbuka laisa ba'idan anka wa yuqarribuka ilaihi wa yu'arrifka bih. Tuhanmu tidak jauh darimu. Dia mendekatkanmu kepadanya dan membuat kamu mengenalnya. Yang diungkapkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah janji Allah. Bahwa Allah selalu bersama kita. Dan dia ingin kita mengenalnya. Kayak dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Makrifat kepadaku. Janji Allah yang mengatakan, Allah selalu bersama kita. Dan dia ingin kita mengenalnya, tertulis juga dalam surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir. Sesungguhnya Allah bersama kita. Untuk mengenal Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, untuk mencapai kesadaran akan kehadiran Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu pada diri seseorang. Pada diri kita. Maka cara untuk mencapainya adalah dengan mengingat nama Allah. Dengan berzikir di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan di malam hari. Sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil berbaring. Maka ketika dia menyebut nama Allah, dalam setiap halnya, dalam setiap
perilakunya, dalam setiap waktunya. Maka dikatakan, waman arfallah faqad arfal hikmah. Dan barang siapa yang mengenal Allah, maka sesungguhnya dia akan mengenal hikmah. Jadi untuk mengenal Allah ini adalah kunci untuk mencapai kebijaksanaan. Mengenal Allah itu kunci untuk memahami rahasia-rahasia kehidupan. Maka ketika sudah mengenal Allah, akan memahami bahwa segala sesuatu memiliki tujuan dan makna. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apapun yang diciptakan oleh Allah, semuanya memiliki tujuan dan memiliki makna. Lalu bagaimana kita dapat mencapai kesadaran akan kehadiran Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh kalau hati kita buta, hati kita bodoh? Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah mengatakan, angkatlah hatimu ke langit. Nah, angkatlah hatimu ke langit. Artinya, talkinlah dirimu dan kamu akan melihat keindahan Allah. Talkin ini adalah suatu fondasi. Fondasi dasar. Agar supaya hati kita bisa terbang ke langit. Sebab zikir yang diajarkan oleh guru kita, zikir jahar dan zikir khafi, adalah sebagai dua sayap untuk kita mencapai kehadirat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Talqin itu adalah panggilan untuk semua orang. Bukan ditujukan kepada orang-orang khusus, bukan. Tapi seluruh pada hakikatnya. Pada hakikatnya talqin itu adalah panggilan kepada seluruh umat manusia. Meskipun pada akhirnya yang ditalqin itu adalah manusia-manusia yang terjaring dan tergiring oleh rantai-rantainya Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi dengan talqin untuk panggilan semua orang, manfaatnya adalah untuk mengangkat hatinya ke tingkat yang lebih tinggi untuk ma'rifat, melihat keindahan-keindahan Allah. Maka ketika telah mencapai kesadaran akan kehadiran Allah, maka akan merasakan suatu kedamaian, akan merasakan suatu kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan. Akan merasakan tercapainya tujuan hidup. Akan merasakan makna hidup yang sebenarnya. Dan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik dalam firman. Allah berjanji. Ini janji Allah. Janji Allah, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Ini adalah satu jaminan
jaminan bahwa Allah akan membalas kebaikan-kebaikan orang yang selalu mengingat, orang yang selalu menyebut-nyebut nama, bahwa dia akan memberikan pahala atas amal-amal kita, atas perbuatan-perbuatan amal-amal soleh kita. Meskipun ya, orang yang berbuat amal soleh tidak perlu lagi mencari pahala. Kita berzikir, kita mengerjakan amaliyah mursyid, kita mengerjakan maklumat-maklumat mursyid, itu bukan untuk tujuan kita mencari sebuah pahala. Karena apa? Karena pahala itu sudah pasti. Sudah pasti diberikan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu sebagai kompensasi perbuatan-perbuatan amal-amal soleh hamba. Banyak orang yang beribadah mencari kompensasi dunia. Ada orang juga yang mencari kompensasi akhirat. Bahkan ada orang yang beribadah mencari kompensasi dunia dan akhirat. Tapi murid-muridnya Tuan Syekh melaksanakan amalan-amalan soleh hanya semata-mata karena dirinya adalah sebagai Abdullah, hamba Allah. Sedangkan seorang hamba bekerja semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Wabil khusus untuk diri saya pribadi dan keluarga. Ibarakati wa farmati Muhammad berkah dengan selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.